tersendiri gitu. Karena perlakuannya dia untuk sirkulasi udara itu beda dengan tanaman lain. Dia lebih cenderung suka ke aliran angin yang lebih tinggi atau tidak terlalu tinggi gitu, mesti yang berjalan gitu, sama panasnya yang cukup. Yang penting di greenhouse itu terlindungi sama paranet gitu. Kalau untuk pangsa pasarnya, saya rasa aglonema saat ini itu masih menjanjikan, selama kita masih mau berusaha gitu kan. Jadi kita tetap harus menjalin ke teman-teman yang sefrekuensi dengan aglonema, seperti contohnya komunitas itu Pak. Ibaratnya itu orang bilang itu rezeki itu datang dari teman gitu kan. Jadi model ketok tular gitu kan. Jadi setiap ada event dimanapun kita datang, kita datangi, kita menjalin relasi gitulah. Jadi misalnya di sana kok ada jenis ini, mungkin mereka bisa pesan dari kita. Jadi kita saling melengkapi gitu. Media baru. Namanya Osmococcus ini baru ya, karya sedikit untuk pohon. Medianya agar mapan. Makan. Jadi kalau untuk teman-teman yang pemula atau aglover pemula jangan kapok sebenarnya beli aglonema atau merawat. Jadi percaya tanaman aglonema kita rawat, selama kita rawat kita bisa perbanyak, kita bikin tercantik gitu, itu akan menghasilkan cuan. Jadi simpel kok untuk merawat aglonema itu. Jadi kuncinya itu sebenarnya di tempat dulu. Kalau saya di tempat gitu kan, dengan sirkulasi yang bagus itu tanaman bisa tumbuh subur lah kan gitu. Yang kedua untuk permainan sebenarnya di media. Jadi media kita bisa banyak belajar di teman-teman komunitas sebenarnya. Jadi kita jangan usah malu-malu, datang aja, kita saling belajar, karena setiap jenis aglo itu berbeda-beda untuk medianya. Ada yang suka media poros atau media kering, ada yang suka media benar-benar padat, ada yang dicampur tanah sedikit, yang seperti contoh Pride of Sumatra itu harus media padat atau dicampur tanah sedikit itu. Kalau untuk jenis-jenis yang bagus, yang ID rare, kalau orang menyebutnya kayak gitu, itu biasanya main media poros gitu. Dan
kalau tanaman kecil itu kalau sebaiknya jangan pot yang gede. Jadi ukuran pot itu menyesuaikan pertumbuhan aglo, Pak. Jadi kalau ketika aglo dikasih pot gede media banyak, kasihan akarnya, akar dari segelintir dia terlalu apa ya namanya, kepap gitu loh, kepep gitu kan di akarnya, biasanya langsung busuk gitu. Apalagi kalau lubangnya kurang, aerasi apa porositasnya itu kurang, dia bakal busuk biasanya. Banyak cendawan-cendawan muncul atau bakteri-bakteri biasanya itu. Dan untuk perawatan setiap harinya sebenarnya mudah. Kalau saya sendiri sih pakai pupuknya itu osmokot yang seimbang 13 itu saya gunakan biasanya. Pergantian rutinitas itu 4 bulan sekali, dan untuk setiap penyemprotan pupuk saya biasanya pakai B1, jadi untuk menyegarkan tanaman gitu. Dan jangan lupa untuk perawatan berkala seperti fungisida, bakterisida, atau insektisida. Itu harus berkelanjutnya, misalnya 1 minggu sekali, itu harus berkelanjutan terus. Atau lebih bagus lagi, jenisnya salah satu dari mereka itu ada 2 merek gitu. Karena setiap penyakit kayak misalnya insek itu biasanya ada kekebalan, Pak, kalau kita pakai obat itu terus. Jadi harus kita rolling terus gitu. Untuk harapan saya, sebenarnya saya bisa lebih untuk memperbanyak ID atau jenis-jenis lain. Jadi apa yang belum saya punya, saya harap saya juga bisa mengupgrade ke jenis-jenis yang lebih bagus, yang lebih sulit itu. Dan saya juga ingin belajar yang lebih jauh lagi. Kalau sekarang kan baru pembudidayaan pembibitan, siapa tahu syukur bisa ke tahap penyilangan atau hibrida baru bisa bermunculan kan gitu. Dan untuk target penjualan pun saya inginnya tidak hanya pangsa pasar dalam negeri, kalau bisa ekspor gitu. Jadi harapannya teman-teman aglonema di dalam negeri itu juga bisa ekspor gitu, untuk mencari pasar yang lebih jauh lagi gitu, lebih berkembang gitu. Kalau di dalam negeri terus rasanya kita kurang gitu, jadi kita butuh tahap yang lebih tinggi lagi gitu.